Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Alfian Ananta Baskara. Nama saya Muhammad Iqbal Rafian Lubis. Varian Makaleu. Nama saya Ratna Sintia Finuliana. Saya M. Hadian Reski Firmansyah. Kami akan membahas tentang sejarah kemajuan Islam pada bidang kesehatan. Pada materi pertama, yaitu masa peradaban Islam. Pada materi pertama, disampaikan oleh Varian. Oke, saya akan melanjutkan masa peradaban Islam. Masa awal perkembangan kedokteran Islam melalui 3 periode pasang surut. Periode pertama dimulai dengan gerakan penerjemah literatur kedokteran dari Yunani dan bahasa lainnya ke dalam bahasa Arab yang berlangsung pada abad 7 hingga 8 Masehi. Dari abad 9 sampai abad 13, dunia kedokteran Islam berkembang begitu pesat. Sejumlah rumah sakit berdiri. Pada masa kejayaan Islam, rumah sakit tidak hanya berfungsi sebagai tempat perawatan, namun juga menjadi tempat menimba ilmu dokter baru. Tak heran bila penelitian dan pengembangan yang begitu gencar telah menghasilkan ilmu medis baru. Era kejayaan Islam melahirkan sejumlah kedokteran terkemuka seperti Al-Razi, Al-Zahrawi, Ibnu Sina, Ibnu Al-Nas, dan Ibnu Al-Maiman. Setelah abad ke-13, ilmu kedokteran yang dikembangkan sarjana-sarjana Islam mengalami masa stagnasi. Perlahan, kemudian mengalami kemunduran seiring runtuhnya era kejayaan Islam di abad pertengahan. Baik, saya akan membacakan materi kedua dari penemuan Islam dalam bidang medis. Penemuan Islam dalam bidang medis. Era kejayaan Islam, kegiatan kedokteran semakin maju besar. Dokter-dokter Islam sangat berjasa dan kontribusinya pada dunia ilmu kedokteran. Hal ini dapat dilihat melalui penemuan-penemuan mereka dalam menganalisis dan menemukan penyakit beserta obat penawarnya. Cara-cara pengobatan, institusi pengobatan maupun pendidikan, urologi, bakteriologi, anestesia, surgeri, oftalmologi, psikoterapi. Salah satu penemuan Islam yang juga diungkapkan oleh karya-karya Barat dalam bidang medis adalah urologi. Urologi merupakan cabang ilmu kedokteran yang khusus mengenai tentang penyakit ginjal dan saluran kemih serta alat reproduksi. Mengenai cabang ilmu ini ditulis dalam kitab Profesor Rabi E. Abdel Halim bertajuk Pediatric Urology 1000 tahun years ago. Dalam ilmu urologi digaji oleh 4 dokter Islam, yaitu Al-Razi, Ibnu Al-Jazar, Al-Zahrawi, dan Ibnu Sina. Dalam urologi ini, mereka membahas dan menganalisis penyakit ginjal dan yang lainnya. Mereka berhasil mengembangkan warisan-warisan ilmu medis Yunani dan menciptakan penemuan baru. Cabang-cabang ilmu kedokteran yang tidak bisa dijelaskan semuanya dari ilmuwan Islam, diantaranya anestesia, surgeri, oftalmologi, psikoterapi, bakteriologi, ilmu yang mempelajari kehidupan dan klasifikasi bakteri. Dokter Muslim yang banyak memberi perhatian pada bidang ini adalah Al-Razi serta Ibnu Sina. Dan yang terakhir, anestesia, suatu tindakan menghilangkan rasa sakit ketika melakukan pembedahan, dan berbagai prosedur lainnya yang menimbulkan rasa sakit pada tubuh. Ibnu Sina, tokoh yang memulai mengulirkan ide menggunakan anestesia oral. Ia mengakui opium sebagai peredam rasa sakit yang sangat manjur. Surgeri, bedah atau pembedahan, adalah spesialisasi dalam kedokteran yang mengobati penyakit atau luka dengan operasi manual dan instrumen. Dokter Islam dokter Islam yang berperan dalam bedah adalah Al-Razi dan Abdul Qasim Khalaf Ibnu Abbas Al-Zahrawi. Oftalmologi, cabang kedokteran yang berhubungan dengan penyakit dan bedah syaraf mata, otak, serta pendengaran.
Dokter Muslim yang banyak memberi kontribusi pada oftalmologi adalah Ibnu Al-Haytham 965 sampai 1039 Masehi. Baik, berikut adalah materi ketiga yang akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, selanjutnya saya akan membacakan materi institusi dan sistemnya. Pendidikan pada abad ke-12 dan ke-13 gelombang besar melanda aktivis kedokteran ketika para dokter dari seluruh dunia muslim mengejar karir institusi medis di Damaskus dan Kairo. Di Damaskus abad ke-13, Muhazzab al-Din al-Dakwar membuat sebuah sekolahan dalam rangka pengajaran kedokteran eksklusif. Pendirian madrasah sebagai lembaga pendidikan yang tidak hanya memberikan bidang keagamaan mulai gencar pada abad ke-14 pada era Utsmaniyah hingga Sultan Muhammad berkuasa. Madrasah tersebut banyak mencetak yang tidak hanya ulama tapi seorang ilmuwan. Dokter-dokternya pun banyak terlahir dalam pendidikan ini. Pendidikan era Utsmani ini mempunyai konsep dan metode khusus dalam mendidik tenaga medis. Selain memiliki tabib yang dikenal spesialis, dalam hal ini pendidikan kedokteran di era Utsmani tidak hanya dilakukan di gedung sekolahan, tapi juga di sebuah rumah sakit yang memang ada khusus tempat didik calon dokter. Beda dengan madrasah, di rumah sakit tidak hanya diajari teori seputar kedokteran, tapi juga langsung. Sedangkan madrasah banyak mempelajari seluk-beluk kedokteran secara teoritis. Saya akan melanjutkan dari penjelasannya Mas Diki. Rumah sakit. Rumah sakit merupakan salah satu prestasi institusional terbesar abad pertengahan antara abad ke-9 dan ke-10, dan ilmu rumah sakit dibangun di Baghdad. Rumah sakit yang paling terkenal adalah Rumah Sakit Aududi yang dibangun di bawah pemerintahan Buyudiyah pada tahun 982. Institusi terkenal seperti Rumah Sakit Nuri di Damaskus abad ke-12 dan Rumah Sakit Al-Mansuri di Kairo abad ke-13 dibangun bersamaan dengan rumah sakit lain di Kairawah, Mekah, Madinah, dan Rai. Institusi medis terbuka bagi semua orang yang memerlukan pengobatan atau obat, tidak memandang gender, ras, kelas, orang miskin atau orang kaya, agama. Perawatan medis bergerak secara bergulir ke pelosok-pelosok desa, juga melayani pengobatan para narapidana. Sistem peraturan dan manajemen rumah sakit juga telah diterapkan. Hubungan adanya pemisahan antara pasien wanita dan laki-laki. Jadwal kerja para dokter, terdapat seseorang administrator kepala, seseorang kepala staf yang juga memiliki wewenang menjalankan operasi medis. Dalam rumah sakit lebih maju terdapat berbagai fasilitas seperti apa yang telah dijelaskan, termasuk apotik, maksudnya toko obat, khusus untuk melayani pembelian obat masyarakat umum. Berbicara mengenai Islam juga mewarisi apotek-apotek yang dibangun oleh apoteker Islam zaman dulu. Syarif Kaf Al-Ghazal dalam tulisannya bertajuk Valuable Contribution of Al-Razi in the History of Pharmacy during the Middle Ages mengungkapkan apotek pertama di dunia berdiri di kota Baghdad pada tahun 754 Masehi. Pemerintah Islam juga mendukung pembangunan di bidang farmasi dengan tujuan adanya selektifikasi atau ketelitian dalam obat. Secara bersamaan, praktek sosial medis ini menjadikan kedokteran Islam berada pada satu tingkatan yang tak terprediksikan dalam sejarah yang selanjutnya, memberi kontribusi pada perkembangan tradisi medis Timur ataupun Barat.
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Ananta. Baik, saya akan menjelaskan tentang Al-Razi dan Ibnu Sina. Al-Razi dan Ibnu Sina adalah tokoh penting yang karya-karyanya sangat berpengaruh di dunia, khususnya di bidang kedokteran. Yang pertama yaitu Al-Razi, Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Al-Razi atau lebih dikenal dengan Al-Razi. Lahir di Rai, dekat Teheran pada tahun 846 Masehi. Beliau adalah seorang pemikir yang disegani dan dihormati di Barat. Walaupun sudah menginjak usia tua, ketekunannya dalam mendalami ilmu kedokteran sangat monumental. Karya-karya yang dihasilkan dalam bidang kedokteran, pengabdian, dan kejeniusannya itu sampai diakui oleh bangsa Barat, sampai dijuluki pionir terbesar di dunia Islam di bidang kedokteran. Lalu dalam karyanya yaitu Al-Mansuri, ia menyoroti 3 aspek utama yang penting dalam kedokteran, antara lain kesehatan publik, pengobatan preventif, dan perawatan penyakit khusus. Ada salah satu kitabnya yaitu Fil Al-Jadari wal Hasbah yang merupakan catatan pertama tentang metode diagnosis dan perawatan atas penyakit dan gejala-gejalanya. Lalu yang kedua yaitu ada Ibnu Sina. Nama panjangnya yaitu Abu Ali Al-Husain bin Abdullah Ibnu Sina. Lahir di Afsana dekat kota Bukhara, Uzbek, tahun 981 Masehi. Pada umur 17 tahun, beliau sudah memahami seluruh teori kedokteran. Karena kecerdasannya, beliau itu diangkat sebagai konsultan dokter dan praktisi. Lanjut. Tidak hanya itu, Ibnu Sina sendiri itu mempunyai karya yang berjumlah 250, baik itu dalam bentuk risalah maupun buku. Salah satu bukunya yaitu The Canon of Medicine dan ada pula yang menyebutnya ensiklopedia pengobatan. Jadi dia sudah membuat tentang ensiklopedia tentang pengobatan. Dalam buku ini berisi tentang jenis-jenis penyakit, lalu sekaligus dengan obatnya. Nah, kedua tokoh tersebut memang bergerak di bidang kedokteran atau kesehatan, tetapi mempunyai dua hal yang berbeda atau hal yang berbeda. Salah satunya, jika Razi menggunakan klasifikasi ilmu kedokteran terapis, bukan secara teoritis. Nah, jika Ibnu Sina menggunakan teoritis, Al-Razi tidak menolak kesimpulan logis dan ilmu medis, tetapi Al-Razi ini membutuhkan eksperimen terlebih dahulu. Tetapi kalau bedanya dengan Ibnu Sina itu mengambil apa saja atau nggak menolak metode observatif atau klinis gitu. Jadi pemikiran kedua dokter tersebut mempunyai kekhasan sendiri. Oleh karena itu metode keduanya dapat melengkapi satu sama lain. Itu sebagai contoh, pengamatan medis secara Al-Razi sebagai dasar perawatannya dapat diperkuat dengan diskursus teoritis logis oleh Ibnu Sina. Nah, sekian atau materi tentang sejarah kemajuan Islam di bidang kedokteran dari kelompok 4. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.